Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Ardi di pelajaran tematik kelas 3. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 4 tentang penghematan energi. Kemarin kita sudah belajar macam-macam energi alternatif. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di gambar, setiap hari kita memerlukan energi. Energi diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan. Energi harus digunakan secara hemat dan bijak agar terjaga kelestariannya. Ada gambar anak yang sedang menyikat gigi, tetapi air kerannya terus dinyalakan ketika dia sedang menyikat gigi. Ada anak yang berangkat sekolah menggunakan sepeda. Ada anak yang sedang santai sambil memegang kipas tangan. Kemudian ada gambar ruangan yang jendelanya terbuka namun AC-nya menyala. Apa pendapatmu mengenai gambar di atas? Bagaimana sikap yang bijak dalam menggunakan energi? Teman-teman pasti tahu ya, untuk gambar anak yang sedang menyikat gigi, sebaiknya airnya dimatikan terlebih dahulu. Setelah selesai menyikat gigi, baru boleh airnya dinyalakan kembali. Kemudian ada anak yang menggunakan sepeda ketika berangkat sekolah. Ini contoh yang baik ya. Salah satu bentuk penghematan energi. Kemudian ada anak yang menggunakan kipas tangan. Ini juga salah satu bentuk penghematan energi. Kalau yang pakai sepeda menghemat energi minyak bumi. Kalau yang anak sedang santai menggunakan kipas tangan, hemat energi listrik karena dia tidak pakai AC atau kipas angin listrik. Kemudian ada gambar jendela yang terbuka namun AC-nya tetap menyala. Ini contoh yang kurang baik. Sebaiknya AC-nya dimatikan ketika jendelanya dibuka ya. Selanjutnya, ayo temukan informasi penting dan tandai informasi tersebut. Ini teman-teman boleh buka buku paket halaman 94 ya, yang berjudul Hemat Energi Bahan Bakar. Nanti teman-teman boleh baca di materi ini, bacaan ini, kemudian teman-teman boleh tandai informasi yang menurut kalian penting menggunakan stabilo atau spidol. Seperti biasa yang sudah kita lakukan di materi-materi sebelumnya. Nanti di pertemuan Zoom di hari Senin kita akan membahas tentang informasi yang sudah kalian temukan dari teks ini. Selanjutnya, menghemat energi sesuai sila kelima Pancasila. Ini perlu diingat ya teman-teman ya. Menghemat energi sesuai sila kelima Pancasila. Ini biasanya sering keluar di soal-soal. Menghemat energi adalah salah satu pengamalan sila ke titik-titik. Jawabannya kelima. Alasannya kenapa? Karena setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Jadi dia punya hak dan punya kewajiban. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Sumber energi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sumber energi tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh pihak tertentu. Jadi sesuai ya, sesuai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya seluruh masyarakat Indonesia punya hak dan kewajiban untuk menghemat energi dan juga menggunakannya ya. Ini contoh-contoh hemat energi yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama ada cara menghemat air. Ada dua anak laki-laki yang sedang mencuci sepeda. Yang pertama, membersihkan sepeda dengan lap basah. Ini salah satu juga hemat air ya. Jadi tidak disimbur pakai selang.
Jadi dia menggunakan lap basah untuk membersihkan sepedanya. Gambar anak yang satunya membersihkan sepeda dengan air di dalam ember. Ini juga salah satu bentuk hemat air, karena dia tidak pakai selang disemprot gitu, jadi kan boros. Jadi dia menggunakan ember agar tidak boros. Terus dia juga pakai lap tuh. Kemudian ini contoh-contoh yang lain tentang cara menghemat air. Ada gunakan mesin cuci yang hemat air. Kemudian pastikan keran tertutup rapat agar tidak ada air yang keluar. Gunakan toilet yang hemat air. Kemudian ada tampunglah air hujan untuk digunakan. Matikan keran air ketika sedang mencuci piring. Ini sudah Bapak bahas di pertemuan sebelumnya. Gunakan air bekas mencuci beras atau sayur untuk menyiram tanaman. Nah, daripada langsung dibuang, air cucian beras memiliki manfaat. Lebih baik disiram ke tanaman. Kemudian ada apa lagi? Siramlah tanaman pada pagi atau sore hari agar air tidak cepat menguap. Banyak sekali ya cara-cara menghemat air yang sebenarnya sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata yang kita lakukan itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Selain menghemat air, ada menghemat listrik. Contohnya ada bapak yang sedang menggunakan lampu dengan daya kecil, jadi tidak menguras listrik yang banyak. Atau ada gambar di atas, mematikan alat listrik saat tidak diperlukan. Kemudian mengatur suhu pendingin ruangan sesuai kebutuhan. Banyak sekali ya yang sebenarnya sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bapak akan tampilkan beberapa tabel yang nanti kita akan isi di pertemuan Zoom. Tetapi kalian boleh, kalau ingin mengisi duluan boleh. Nanti kita akan bahas pendapat kalian, nanti kita akan bahas, kita akan diskusikan kembali di pertemuan Zoom. Yang pertama ada tabel halaman 101 ya, nanti kalian boleh buka. Itu ada anak yang sedang bermain air. Kemudian ada anak yang sedang mencuci piring, tetapi air kerannya terus menyala. Kemudian halaman 110, di situ tabel hak dan kewajiban ya. Gambar pertama ada pengisian bahan bakar di SPBU. Ingat hak, ingat mendapat. Ingat kewajiban, ingat yang harus dilakukan. Hak, kalian mendapat apa? Ini ada hubungannya dengan bahan bakar. Kemudian kewajiban, apa yang harus kalian lakukan? Yang berhubungan dengan bahan bakar juga ya. Contohnya mungkin menghemat atau menjaga. Gambar lainnya ada menonton televisi bersama keluarga. Bapak ulang kembali, ingat hak, ingat mendapat, ingat kewajiban, ingat yang harus dilakukan. Menonton televisi menggunakan listrik. Terus ada kipas angin juga. Hak kalian mendapat apa di situ? Kemudian kewajibannya apa yang harus kalian lakukan? Entah menjaga atau menghemat. Selanjutnya ada halaman 119. Air yang cukup tersedia. Ada anak yang sedang mencuci tangan ya. Kemudian ada lingkungan rumah yang nyaman. Masih sama ya. Ingat hak, ingat mendapat. Apa yang kalian dapat di situ? Kemudian ingat kewajiban, ingat yang harus dilakukan. Apa yang harus kalian lakukan? Selanjutnya ada materi teknik menggambar garis, melipat dan memotong. Ini SBDP ya. Teknik membuat garis, melipat dan menggunting merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika menggunting dan membantu melipat. Salah satu karya dekoratif yang dapat dibuat dengan teknik membuat garis, melipat dan menggunting adalah parasut. Jadi di sini dijelaskan fungsi garis itu untuk alat bantu ketika menggunting dan membantu melipat.
Jadi kalau kita ingin menggunting sesuatu nih, entah kain, plastik, atau kertas, yang paling sering kita temui kertas ya. Kalau ingin lebih rapi hasilnya, kita bisa garis dulu sesuatu yang ingin kita gunting. Setelah digaris baru kita gunting, pasti hasilnya lebih rapi. Atau yang suka origami, seni melipat kertas, boleh kalian kasih garis dulu ya di origaminya, kemudian kalian baru lipat. Hasilnya pasti beda. Hasilnya akan lebih rapi ketika kalian membuat garis terlebih dahulu. Contohnya, ini ada mainan Bapak waktu SD ya. Ini adalah mainan parasut. Parasut ini terbuat dari plastik belanja, bisa juga bebas. Plastik ini kita gunting dulu menjadi persegi, kemudian di setiap sudutnya nanti kita akan ikat menggunakan tali. Kemudian di bagian bawahnya kasih pemberat. Boleh mainan seperti yang digambar, ada tentara-tentaraan atau apapun yang mempunyai berat ya. Kalian bisa buat sendiri di rumah seperti ini. Oke, teman-teman. Itu tadi materi kita minggu ini, tema 6 tema 4. Sekilas Bapak sampaikan ya. Nanti materi lebih jelasnya Bapak akan sampaikan ketika Zoom meeting pada hari Senin. Oke. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi di minggu depan di video-video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.